Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Ahmad Saputra. Di sini saya akan menyampaikan materi dari buku Teaching on Learning Geography karya Tilbury and Williams dari bab 13, yaitu melanjutkan dari yang setelah bab 5 sampai bab 8. Nah, ini bagian yang ketiga pada bab 13. Di sini menjelaskan tentang desain instruksional. Nah, di sini subbabnya itu desain instruksional. Nah, desain instruksional ini fokus pada bagian sebelumnya adalah pada perencanaan kurikulum dan kursus desain, termasuk masalah-masalah seperti ruang lingkup, urutan, kontinuitas, keseimbangan, dan diferensiasi. Nah, pada bagian ini bergerak lebih dekat ke ruang kelas, ke aspek pembelajaran geografi dalam konteks topik dan unit pekerjaan, sama seperti desain kurikulum yang mencakup totalitas pengalaman siswa geografi di sekolah. Jadi, dalam desain pembelajaran penekanannya adalah pada pelajaran kelas dan pengalaman belajar terorganisir lainnya. Instruksional desain adalah organisasi pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan pada sistematis strategi untuk kelompok belajar tertentu. Selanjutnya, dari desain instruksional sebagai rangkaian langkah, terlepas dari murid tertentu, guru, atau topik geografis, instruksional desain dapat digambarkan sebagai rangkaian seperti identifikasi kebutuhan murid, analisis kebutuhan yang diidentifikasi, prioritas kebutuhan murid, pernyataan tujuan topik, pernyataan tujuan instruksional, spesifikasi konten geografis, pengaturan konten geografis, sumber daya audit, perencanaan strategi belajar mengajar, perencanaan penilaian murid, penerapan strategi belajar mengajar dan penilaian murid, memantau seluruh desain instruksional, evaluasi formatif, dan yang terakhir evaluasi sumatif. Untuk tujuan sasaran, di sini pada paragraf pembuka bab ini disebutkan bahwa desain instruksional memiliki tujuan. Ini untuk menegaskan pentingnya tujuan geografis petunjuk. Akan sulit untuk membantah bahwa desain unit kerja atau topik tidak ada tujuan. Nah, statutory order memperjelas apa tujuan geografi di masing-masing tahap kunci. Menerjemahkan tujuan ini ke dalam tujuan instruksional tidaklah mudah. Prinsip umumnya adalah setiap tujuan harus dikaitkan dengan spesifik hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran didefinisikan dengan tepat apa itu tujuan instruksional untuk sebuah unit atau topik. Strategi mengajar dan belajar. Nah, di sini struktur unit kerja atau topik dalam instruksi geografi bisa dikonseptualisasikan sebagai sebuah perjalanan di mana seorang siswa memulai setelah mencapai beberapa belajar yang relevan dengan topik dan berusaha dengan tekad untuk memperoleh lebih banyak belajar. Nah, dan seorang guru perspektif langkah-langkah dalam pelajaran seperti memberikan perhatian, memberitahu pelajaran tentang tujuan, merangsang ingatan tentang persyaratan pembelajaran, merepresentasikan materi stimulus, memberikan bimbingan belajar, memperoleh kinerja, memberikan umpan balik tentang kebenaran kinerja, menilai kinerja, meningkatkan retensi dan transfer. Nah, pada bab 14 ini adalah akselerasi kognitif secara geografis pendidikan. Nah, di sekolah Inggris dan Wales, ada banyak yang benar-benar bekerja keras dan guru geografi sekolah menengah yang menarik, menghasilkan kualitas tinggi, bahan ajar, dan merangsang murid mereka. Mereka menggunakan pengajaran inovatif, metode melampaui harapan normal. Namun, demikian, saya akan melakukan berpendapat bahwa ada masalah yang sangat serius dalam beberapa pengajaran geografi. Pada dasarnya, terlalu banyak perhatian dengan mengajar dan tidak cukup dengan pembelajaran.
terlalu menekankan pada aspek-aspek substantif dari geografi dan tidak cukup pada perkembangan intelektual murid. Di permukaan, peningkatan berkelanjutan dalam sertifikat umum, hasil pendidikan menengah atau GCSE cenderung menunjukkan bahwa argumen tersebut salah. Jika ada masalah, apa saja gejalanya? Pertama, meskipun mungkin meragukan proses inspeksi sekolah, laporan dari kepala inspektur sekolah pada pengajaran geografi berbasis pada banyak sampel sekolah Inggris memberikan gambaran yang mengkhawatirkan. Kabarnya bahwa kualitas mengajar baik atau lebih baik hanya dalam 42% pelajaran. Seperti itu, dan hampir semua pelajaran harus bagus hanya dengan sesekali selang memuaskan. Beberapa kelemahan yang terdeteksi bersifat fundamental, seperti tantangan, kecepatan, dan motivasi dalam pelajaran seringkali tidak memuaskan. Lemah pengetahuan subjek, ketergantungan yang berlebihan pada buku teks, kegiatan yang tidak menuntut pada perhatian yang tidak cukup ke tempat-tempat yang nyata, dan keadaan tertentu umum. Percepatan kognitif dalam geografi sekolah. Nah, sejak tahun 1992, ada seorang yang telah bekerja dengan bantuan beberapa orang luar biasa, mantan mahasiswa University of Newcastle dan guru geografi lokal untuk mengembangkan kurikulum geografi yang mengajarkan pemikiran. Pekerjaan ini dilakukan oleh kelompok yang terlihat di dalamnya, kemudian disebut berpikir melalui geografi. Nah, untuk merancang strategi yang dapat beradaptasi dari materi kurikulum yang dibuat pelajaran geografi lebih merangsang dan menantang, untuk membantu siswa memahami beberapa konsep dasar dalam geografi di sebuah cara eksplisit sehingga ini dapat ditransfer ke konteks baru, untuk membantu perkembangan intelektual siswa sehingga mereka dapat menangani lebih banyak informasi kompleks dan mencapai kesuksesan akademis yang lebih besar. Pada pembangunan intelektual dan kinerja pada PT Geografi, beberapa murid lebih baik dalam geografi daripada yang lain. Beberapa variasi ini dipertanggungjawabkan oleh minat, motivasi, dan kualitas pengajaran. Tetapi banyak dari itu harus dikaitkan dengan perkembangan intelektual. Deskripsi tahapan plaget pembangunan Piaget and Inhelder tahun 1969 mengidentifikasi operasi beton dan operasi formal. Pemikir operasional formal memiliki substansional dan keuntungan penting dalam menangani pekerjaan sekolah. Mereka dapat menangani hubungan antara orang yang lebih dari dua variabel. Mereka bisa merumuskan hipotesis dan mereka dapat mensintesis yang tampaknya tidak berhubungan informasi. Kita memikirkan implikasi dari ini untuk pengajaran geografi. Beberapa tugas yang ditetapkan siswa tidak mungkin bagi mereka karena tingkat perkembangan intelektual mereka. Akan sangat membantu jika lebih spesifik tentang kinerja dalam geografi. Untuk memperjelas ini, seseorang telah menganalisis perbedaan kualitas dalam pekerjaan siswa di seluruh kemampuan berkisar dari sejumlah sekolah dalam tugas yang sama. Bab 15 adalah bahasa dan pembelajaran dalam geografi. Pentingnya guru geografi mendapatkan pemahaman tentang bagaimana penggunaan bahasa dapat mempengaruhi pembelajaran mata pelajaran mereka tidak dapat disangkal. Bahasa menyediakan media pembelajaran geografi di setiap kelas, dan karena itu harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan persiapan pelajaran. Istilahnya bahasa mungkin terlihat langsung pada pandangan pertama, namun itu mencakup berbagai macam pembicaraan, membaca dan menulis itu. Namun anak-anak melakukan hubungan antar aktivitas ini dan prosesnya belajar dan sifat komunikasi antara guru dan belajar.
Tindakan belajar sangat erat kaitannya dengan memahami dan menggunakan berbagai bentuk bahasa, semua metode pengajaran dan bahan yang digunakan oleh guru geografi. Oleh karena itu penting implikasi untuk bahasa dan pemahaman. Berbicara dalam ruang kelas geografi. Pengamatan biasa segera menegaskan cara di mana guru berbicara mendominasi kelas geografi. Guru cenderung berbicara lebih banyak daripada siswa selama setiap pelajaran dan mengontrol dengan cermat jumlah pembicaraan di mana siswa berada diizinkan untuk terlibat. Kebanyakan anak menjadi cepat sadar akan waktu yang sama. Guru menganggapnya pantas untuk berbicara. Konten yang dapat diterima untuk diskusi dan lamanya waktu mereka diizinkan untuk berbicara sangat jarang. Apakah siswa mampu menegosiasikan apa yang dibicarakan? Guru mengontrol proses dan menciptakan aturan di mana komunikasi terjadi. Bab 16. Belajar melalui peta. Di sini dari Paul Wheaton, peta dan rencana adalah cara yang sangat berguna untuk menyimpan dan berkomunikasi informasi tentang tempat dan orang yang tinggal dan bekerja di dalamnya. Sana adalah bahasa, peta dan siswa dapat dibantu untuk memahami dan menggunakannya sama seperti mereka dapat dibantu dengan perkembangan bahasa lainnya. Peta adalah bentuk komunikasi yang penting dan bagi beberapa penulis grafis telah ditempatkan di samping numerasi, literasi, dan orasi sebagai ace in the park. Bab ini membahas sentralitas peta untuk pengajaran geografi dan bagaimana peta digunakan sebagai sistem komunikasi. Garis besar properti elemen dan tujuan peta diilustrasikan oleh 3 contoh strategi yang digunakan anak-anak untuk membaca peta. Bagian terakhir membahas bagaimana teori-teori perkembangan kognitif menginformasikan perkembangan dalam pembelajaran melalui peta. Nah, untuk pusat peta, di sini geografi mempelajari hubungan antara manusia dan bumi dan di seluruh dunia secara khusus mempertimbangkan tempat, ruang, dan lingkungan. Dalam menyelidiki tempat dan tema geografis, ahli geografi mendeskripsikan dan menjelaskan pola dan proses yang mereka amati di dunia sekitar mereka. Demikianlah investigasi pola spasial dan perkembangan bentuk pengetahuan lokasional. Bagian yang khas dan sentral dari disiplin ilmu, dengan peta dalam segala bentuknya menjadi alat vital dalam proses ini. Namun yang harus diingat adalah peta hanyalah salah satu bentuk komunikasi atau bukti yang digunakan oleh ahli geografi. Dan dalam penyelidikan suatu tempat, semua jenis bukti sastra, statistik, budaya diperiksa. Peta sebagai sistem komunikasi. Kebanyakan literatur geografi mencakup berbagai peta yang perlu dibaca. Kejelasan pesan tergantung pada keahlian pembuatan peta, menyajikan informasi, dan kemampuan pengguna untuk membaca dan menafsirkan sinyal dan mode peta sebagai sistem komunikasi. Mendemonstrasikan perlunya pemahaman namun tentang bahasa serta jika tidak, maka akan ada kebingungan dan kesalahpahaman. Seperti apapun, bahasa konvensi umum dan struktur harus dipelajari jika pesannya masuk akal. Ada banyak bukti bahwa anak-anak melakukannya yang terbaik melalui program terstruktur yang melibatkan praktik baik di elemen individu dan dalam mensintesisnya. Untuk tujuan peta di sini kemampuan untuk menyandikan dan mendekode informasi pada peta berguna tidak hanya di geografi tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
Peta digunakan dalam berbagai variasi konteks yang dapat diklasifikasikan menjadi 4 fungsi utama, yaitu lokasi, memungkinkan pengguna menemukan tempat; tampilan rute, memungkinkan pengguna untuk pergi dari A ke B; lalu pemecahan masalah, membantu penggunaan untuk memecahkan masalah dan menyimpulkan dari informasi yang diberikan. Di bab 17, bias etnosentrisme dalam geografi, semua bahan ajar yang berurusan dengan cara apapun dengan gambar dunia dengan mereka serangkaian sikap dan asumsi, eksplisit atau implisit, sadar atau tidak sadar, yang didasarkan pada perspektif budaya yang lebih luas. Perspektif cenderung etnosentris, yaitu mereka umumnya mengukur orang lain, budaya, dan kelompok yang bertentangan dengan norma sendiri atau rasis dalam norma itu budaya sendiri dianggap lebih unggul, dan dengan demikian, menurut definisi, budaya lain dianggap lebih unggul. Untuk pendidikan pemberdayaan, pengetahuan geografis bukanlah subjek yang objektif, tidak dapat disangkal dan diberikan dalam arti positif, sebaliknya itu dipilih, diatur, dan disajikan di dasar keputusan subjektif oleh orang-orang yang memegang posisi nilai tertentu. Memang, pengetahuan yang tersedia untuk siswa di sekolah kurikulum geografi adalah penentuan sosial telah dipilih dan digunakan dengan kepentingan sosial tertentu secara implisit dan eksplisit dalam pikiran. Untuk bab 18, mengajar dan belajar melalui kerja lapangan. Bagi kebanyakan ahli geografi, kerja lapangan adalah komponen kunci dari antusiasme mereka subjek dan salah satu elemen terkuat dari biografi pendidikan mereka. Nah, untuk refleksi tentang geografi sekolah dan peran kerja lapangan muncul sebagai tema sentral dalam perencanaan kurikulum nasional pertama. Kurikulum geografi di Inggris dan Wales misalnya menunjukkan hal itu. Kerja lapangan seharusnya tidak menjadi tambahan opsional. Kerja lapangan yang teratur, terarah, dan terorganisir. Pendekatan alternatif untuk fieldwork. Nah, di sini kerja lapangan dapat dianggap sebagai aktivitas apapun yang berlangsung di luar ruang kelas yang memberikan siswa pengalaman, pengetahuan, pemahaman, atau keterampilan yang merupakan bagian dari kurikulum geografi. Kita mungkin mempertimbangkan aktivitas ini dalam kaitannya dengan lokasi kerja lapangan dan strategi belajar mengajar yang mungkin digunakan. Bab 19, menggunakan teknologi informasi dan teknologi baru dalam geografi. Nah, sekarang diterima bahwa semasa guru perlu memiliki pemahaman tentang jalan di mana IT atau informasi teknologi dapat meningkatkan proses belajar mengajar dalam subjek mereka. Geografi adalah subjek di mana teknologi dapat membuatnya menjadi asli dan kontribusi yang berharga, dan oleh karena itu lebih penting lagi guru geografi tahu bagaimana memanfaatkan manfaat TI atau teknologi informasi bagi siswanya. Teknologi informasi sejak tahun 1995 telah menjadi subjek tersendiri yang diatur dalam statutory pesanan untuk TI di Inggris dan Wales, tetapi TI juga sangat lintas kurikuler dan diharapkan dapat diajarkan melalui media mata pelajaran lain. Pesanan geografi yang telah direvisi juga berisi pernyataan tentang penggunaan TI untuk meningkatkan dan memperkaya geografi. Setiap urutan subjek memiliki pernyataan tentang TI, seperti yang termasuk dalam pesanan geografi. Murid harus diberi kesempatan jika sesuai untuk berkembang dan menerapkan kemampuan teknologi informasi dalam studi geografi mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari bab 13 sampai bab 19. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.